Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini mudah-mudahan jadi malam yang penuh berkah bagi kita semuanya, di mana kita akan membahas kajian atau tema rutin yang biasanya dibahas di Masjid Pogung Dalangan dengan bahasan yang pertama Riyadhus Shalihin, kitab Ad-Da'awat. Kita sudah masuk bab Karamatil Auliya wa Fadlihim, tentang keutamaan wali-wali Allah dan karamah mereka, karamah wali dan keutamaan mereka. Kita masih bahas nantinya tentang tingkatan wali Allah, yang ini merupakan kelanjutan dari pengertian siapakah wali Allah. Lalu setelah itu kita bahas, ada bahasan sedikit saja untuk malam hari ini dari Fiqh Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kita mulai. Saya bacakan dulu tingkatan wali Allah. Ayatnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Firman Allah, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Silakan dibaca Yunus 62:64. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka, berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran Surat Yunus ayat 62-64. Lihat, ini masih sama seperti ayat di pertemuan sebelumnya di buletin ke-102. Anda bisa lihat juga tulisannya di kumpulan buletin Masjid Pogung Dalangan yang kami juga sudah muat di Dropbox. Silakan download PDF-nya, dan di beberapa grup kami sudah sebarkan PDF untuk kajian malam hari ini. Nah, sekarang kita lihat tingkatan wali Allah sebagaimana pembagian dari Ibnu Taimiyah dalam Al-Furqan baina auliya'i rahman wa auliya'i syaitan. Baca. Tingkatan wali Allah. Perlu diketahui bahwa wali Allah ada dua macam. Nah, wali Allah kesimpulannya ada dua macam, dan ini kesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang kita bisa lihat dalam Al-Quran, beberapa dalil, dan juga ada hadis yang menyebutkan, ini nanti akan kita sebutkan. Terus, pertama, as-sabiqun al-muqarrabun atau wali Allah terdepan. Kedua, al-abrar ashabul yamin atau wali Allah pertengahan. Taib. Ringkasnya ada as-sabiqun al-muqarrabun, sabiq berarti terdepan, muqarrabun dekat dengan Allah. Kita sini katakan dia adalah wali Allah yang terdepan. Kemudian ada yang kedua al-abrar ashabul yamin. Al-abrar itu artinya orang yang berbuat baik, ashabul yamin itu adalah yang jadi golongan kanan. Di sini kita sebut dengan wali Allah pertengahan. Apa itu as-sabiqul al-muqarrabun dan apa itu al-abrar ashabul yamin? Coba kita lihat apa yang dijelaskan Ibnu Taimiyah berikut ini. As-sabiqun al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah, di samping melakukan yang wajib serta dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Dia meninggalkan yang haram sekaligus yang makruh. Di sini lihat kriterianya ya. Yang as-sabiqun al-muqarrabun tadi wali Allah yang terdepan. Dia melakukan amalan wajib, amalan sunnah, lalu dia meninggalkan yang haram, juga meninggalkan yang makruh. Sekali lagi, dia melakukan amalan wajib, juga amalan sunnah, lalu melakukan yaitu meninggalkan yang haram, juga meninggalkan yang makruh. Terus al-abrar ashabul yamin. Al-abrar ashabul yamin adalah
hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari berlebihan dalam yang mubah. Nah, lihat, dia wajib lakukan, haram dia tinggalkan. Ya, wajib dilakukan, haram ditinggalkan, namun dia kurang dalam amalan sunnah, dan untuk yang mubah masih terus saja dilakukan. Terus mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nah, coba dilihat artinya saat ayat Al-Waqi'ah 1-14. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya atau kejadian itu, merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluh seluluh-luluhnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan. Nah, lihat ada 3 golongan sini ya, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam jannah kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, lihat, idza waqa'atil waqi'ah. Ini tentang hari kiamat. Di sini disebutkan tentang 3 golongan ya. Karena dibagi di sini, dan kamu menjadi 3 golongan. Yaitu ada golongan kanan, fa ashabul maimanah, golongan kanan. Itu yang tadi kita sebut dengan al-abrar, ashabul yamin. Kemudian ada golongan kiri, ini golongan yang sengsara, tidak masuk dalam golongan wali Allah tadi. Kemudian ada golongan yang ketiga. Disebutkan di sini was-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka terdepan dalam beriman. Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan pada Allah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan wali Allah yang terdepan. Berarti 3 golongan tadi dibagi, ada golongan kanan yang tadi kita sebut golongan yang kedua, ya dari wali Allah, al-abrar ashabul yamin. Kemudian ada situ golongan kiri yang sengsara. Kemudian ada yang ketiga yaitu as-sabiqun al-muqarrabun, yaitu pada ayat was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka itu golongan terdepan dalam hal iman, al-muqarrabun, dan mereka itu dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan pada Allah. Terus penyebutan 2 macam wali ini juga ada dalam hadis qudsi berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'altani wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idhanna. Rawahul Bukhari. Nah, coba lihat dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu
dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Nah, lihat, disebut ini hadis qudsi, ini disebut dengan hadis wali. Ya, ini Ibnu Taimiyah menyebutnya dalam Al-Furqan juga, ini namanya hadis wali. Disebutkan di sini Allah berfirman, berarti hadis qudsi, man adali waliyan, siapa yang musuhi waliku, faqad adzantu bil harb, maka aku siap memerangi mereka. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah itu dengan mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan wajib. Jadi sebutkan wajib dulu. Terus sama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, baru kemudian mendekatkan diri dengan amalan sunnah lagi. Maka kalau dia menjalankan ini, maka diberi petunjuk pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada tangannya, pada kakinya. Maka kalau dia itu berdoa akan, kalau dia meminta akan diberi, kalau dia itu minta perlindungan itu akan diberikan perlindungan. Intinya di dalam hadis ini diterangkan ada wali Allah juga ada dua tingkatan situ. Ada yang pertama yang sibuk dengan amalan wajib dan dia terdepan di sini. Itu yang dimaksudkan dengan as-sabiqun al-muqarrabun. Maaf, ini yang disebut dengan, kalau cuma amalan wajib saja berarti tingkatan yang kedua, al-abrar ashabul yamin. Namun ada juga yang dia sibuk dengan amalan sunnah. Dia dapat kecintaan Allah dan derajatnya lebih tinggi, apalagi kalau dia lengkapi dengan amalan wajib. Maka itu yang disebut dengan as-sabiqun al-muqarrabun. Lalu ada pelajaran dari hadis wali tadi, coba dibaca. Di antara pelajaran penting dari hadis wali, manfaat amalan sunnah adalah mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ma'iyatullah atau pertolongan Allah pada pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki. Yang ketiga, doanya mudah dikabulkan. Nah, lihat, dia mendapatkan cinta Allah, terus mendapatkan ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah, di mana Allah menolong lewat pendengarannya diberi petunjuk, kemudian penglihatannya, kemudian tangannya, kemudian kakinya. Dia dapat cinta Allah, dapat ma'iyatullah, terus doanya mudah dikabulkan. Nah, ini keutamaan orang yang tidak hanya memikirkan yang wajib, tidak hanya jadi orang yang labur ashabul yamin, namun dia menjadi as-sabiqun al-muqarrabun yang terdepan. Maka dia akan mendapatkan tiga keutamaan ini, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ma'iyatullah, dan doanya itu mudah dikabulkan. Terus sifat oleh Allah as-sabiqun al-muqarrabun. Sifat wali Allah as-sabiqun al-muqarrabun atau wali Allah terdepan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadikan amalan mubah atau yang hukumnya boleh menjadi suatu ketaatan. Mereka menjadikan amalan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga amalan mereka semuanya bernilai ibadah. Nah, lihat, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah, ada yang amalan mubah, itu bisa jadi ketaatan, bisa jadi ibadah. Dikarenakan dia meniatkan yang mubah ini untuk beribadah pada Allah. Misalnya tidurnya cuma sekadar perbuatan mubah saja. Namun tidur ini menjadi berpahala karena dia niatkan untuk ketaatan. Oh, dia tidur supaya malam hari kuat. Dia qailullah, malam hari itu kuat untuk sholat maghrib, sholat isya.
kesempatannya juga bangun malam juga bisa karena sudah tidur di siang hari, malam cuma butuh beberapa waktu saja untuk tidur, ya karena sudah ada waktu untuk ya di siang harinya yang diniatkan ini untuk ibadah. Ada makannya, ada makan seorang untuk kuatkan fisiknya, ini perbuatan mubah. Ada olahraga yang seseorang itu lakukan, ini perbuatan mubah juga, namun dapat menilai ketaatan untuk memperkuat dia itu dalam ibadah. Jadi semua tergantung niat juga, dan ini sifat oleh Allah yang terdepan kayak gitu. Dia tidak hanya mementingkan ya, amalan-amalan yang wajib saja, amalan sunnah, bahkan yang mubah saja dijadikan itu sebagai ketaatan atau sebagai ibadah. Seperti tadi saya contohkan, tidur diniatkan untuk ibadah, cari nafkah diniatkan untuk ibadah, bergaul dengan istrinya dia jadikan untuk ibadah. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian pembahasan terakhir dari bahasan wali tadi tentang tingkatan wali, ada satu pemahaman sufi yang punya keyakinan kalau seorang sudah sampai tingkatan ma'rifat, maka dia sudah sampai tingkatan tertinggi. Kalau sudah sampai tingkatan tertinggi seperti ini, maka sudah lepas kewajiban dia untuk sholat, untuk jalankan syariat Islam yang lainnya. Nah, ini dibantah pemahaman ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, dan lihat pembahasannya dari surat Al-Hijr ayat 99 berikut ini. Salah paham kaum sufi menganggap sudah sampai tingkat makrifat tentang firman Allah, dan beribadahlah pada Allah sampai datang kepada kalian yakin atau ajal atau kematian. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Nah, terus kita lihat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kalian al-yakin. Al-yakin sini kalau kita lihat dari tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir serta tafsir secara umum, hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kalian kematian. Ini menurut sufi. Namun kalau tadi yang kami sebut dari tafsir Jalalain, ya ini kalau menurut sufi beda, bukan al-yakin sini kematian, namun al-yakin ya rasa yakin. Saya ulang. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir dan Al-Jalalain disebutkan hatta ya'tiyakal yakin, yaitu sampai kalian itu mati, sampai datang ajal itu beribadah. Namun orang sufi katakan beribadahlah sampai kalian itu yakin. Berarti kalau sudah yakin maka tidak perlu beribadah lagi. Maka sholat jadi lepas, ya puasa jadi lepas, ya dia terserah mau bermaksiat, dan itu tidak ada nilai apa-apa karena dia sudah sampai tingkatan yakin pada Allah. Nah, itu yang tadi saya katakan, ini tingkatan makrifat, dan ini dibantah oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dibaca. Ibnu Katsir rahimahullah mengkritisi pemahaman kaum sufi mengenai ayat ini. Beribadahlah sampai yakin, yaitu beribadahlah sampai pada tingkatan makrifat. Ketika sudah sampai tingkatan makrifat, maka tidak ada lagi beban syariat, tidak lagi wajib sholat dan ibadah lainnya. Di sini lihat, ketika dia itu sampai tingkatan makrifat. Kalau orang biasa itu namanya tingkatan syariat kalau menurut kalangan sufi. Namun kalau sudah sampai tingkatan syariat, ini tetap sholat. Kalau sudah sampai tingkatan makrifat, tadi kata Ibnu Katsir ya, dia meyakini tidak wajib sholat dan ibadah lainnya lagi. Nah, terus Ibnu Katsir menyatakan bahwa keyakinan semacam itu adalah kufur, sesat dan jahil. Karena para nabi alaihissalatu wassalam, begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mengenal Allah. Mereka tahu cara menunaikan kewajiban pada Allah. Mereka juga tahu bagaimana sifat Allah yang mulia. Mereka tahu bagaimanakah mengagungkan Allah dengan benar. Walaupun mereka sudah makrifat atau mengenal Allah seperti itu. Mereka ternyata paling rajin dan paling banyak ibadahnya pada Allah Ta'ala. Mereka terus beribadah pada Allah hingga mereka meninggalkan dunia. Jadi yang benar, makna al-yakin di sini adalah al-maut atau kematian, sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Baik, kita lihat tadi apa yang jadi sanggahan dari Ibnu Katsir. Beliau katakan,
mengkritisi pemahaman sufi karena mereka yakini tadi beribadahlah sampai yakin, artinya beribadah sampai tingkatan ma'rifat. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat tidak ada lagi beban syariat, maka tidak ada lagi kewajiban sholat. Ya sudah tingkatan tinggi. Nah, Ibnu Katsir menyatakan bahwa keyakinan semacam itu adalah kufur, sesat dan jahil. Karena para nabi alaihi wassalatu wassalam, begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mengenal Allah. Mereka tahu cara menunaikan kewajiban pada Allah itu bagaimana. Mereka juga tahu bagaimanakah sifat Allah yang mulia. Mereka tahu bagaimanakah mengagungkan Allah dengan benar. Walau mereka sudah ma'rifat, lihat ya, benar-benar mengenal Allah, yakin pada Allah, mereka ternyata paling rajin dan paling banyak ibadahnya pada Allah Ta'ala. Maka apa yang diyakini oleh kaum sufi, jelas ini keyakinan yang fatal kelirunya. Terus mereka ini terus beribadah pada Allah hingga mereka meninggalkan dunia. Jadi yang benar makna al-yakin di sini adalah al-maut atau kematian. Nah, ini salah pemahaman, punya akibat ya, atau punya konsekuensi. Ya, dia dalam beribadah juga keliru. Lihat sampai meyakini sholat ya ditinggalkan saja karena sudah berada dalam tingkatan ma'rifat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya dari pembahasan wali Allah ini, wali Allah tadi ada dua macam. Nanti masih ada pembahasan wali lagi ya, masih ada selanjutnya. Apalagi kita belum bahas tuntas dengan dalil-dalil yang lain. Karena masih ada ayat kedua, ayat ketiga dan seterusnya. Wali Allah ada dua, ada wali Allah terdepan, ada wali Allah pertengahan. Wali Allah terdepan disebut dengan as-sabiqun al-muqarrabun. Kemudian wali Allah pertengahan disebut dengan al-abrar, ashabul yamin. Lalu tadi disebutkan dua dalil. Ada dari surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 14 menunjukkan tiga golongan. Situ ada golongan kanan, golongan kiri dan as-sabiqun al-muqarrabun. Wali Allah yang terdepan. Lalu dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan tentang wali Allah, ada yang rutin dengan amalan wajib maupun sunnah, dan ada yang cuma amalan wajib saja. Nah, ini yang kita bahas tadi tentang as-sabiqul al-muqarrabun dan al-abrar ashabul yamin. Lalu ada tadi pemahaman sufi yang mesti diluruskan, sudah dibantah tadi oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.